Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ardiana Marinda Febrianti Nenggolan dengan NIM 210200473. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Adapun judul yang saya angkat dalam penulisan proposal penelitian saya yaitu pertanggungjawaban PT Perusahaan Listrik Negara dalam kontrak baku jual beli tenaga listrik atas suam prestasi yang dilakukannya terhadap konsumen listrik, studi pada PT PLN Persero ULP Medan Kota. Di mana latar belakang dalam penulisan proposal penelitian saya yaitu dalam menggunakan tenaga listrik di mana diperlukan adanya surat perjanjian jual beli tenaga listrik atau SPJPTL, yang dimana SPJPTL ini berisikan peraturan-peraturan yang dibuat secara sepihak oleh PT PLN Persero. Pelanggan tidak dapat ikut serta dalam pembentukan perjanjian tersebut dan hanya menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh pihak PT PLN Persero. Maka penggunaan di dalam SPJPTL ini merupakan kontrak baku yang tentunya mempunyai kelemahan, di mana dengan adanya kontrak baku tersebut maka PT PLN Persero dapat menentukan sendiri syarat-syarat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini maka menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan bagi konsumen, dikarenakan yang menentukan syarat perjanjian hanya sepihak saja. Kemudian terkait ganti kerugian yang diberikan oleh PT PLN Persero, apabila dicermati lagi lebih dalamnya, ada hal yang perlu menjadi sorotan lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya bentuk pertanggungjawaban yang diberikan, karena bentuk kerugian tidak selalu berupa kerugian material saja, namun juga ada kerugian yang berupa imaterial. Timbul persoalan dalam hal dapat atau tidaknya konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian imaterial terhadap PT PLN Persero. Nah, meski nantinya telah diberikan ganti kerugian yang secara materialnya, ditambah dengan adanya juga klausula baku yang mengikat para pihak tadi di dalam kontrak baku jual beli tenaga listrik yang dibuat oleh PT PLN Persero, maka berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut, ini yang menjadi hal penting untuk dilakukannya suatu penelitian. Rumusan masalah yang saya gunakan dalam proposal penelitian saya ini: 1. Bagaimana pengaturan kontrak baku jual beli tenaga listrik antara PT PLN Persero dengan konsumen listrik di Kota Medan. 2. Bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen akibat uang prestasi yang dilakukan oleh PT PLN dalam kontrak baku jual beli tenaga listrik di Kota Medan. 3. Bagaimana tanggung jawab PT PLN Persero atas uang prestasi yang dilakukannya dalam kontrak baku jual beli tenaga listrik terhadap konsumen di PT PLN Persero ULP Medan Kota. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui pengaturan kontrak baku jual beli tenaga listrik antara PT PLN Persero dengan konsumen listrik di Kota Medan. 2. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan bagi konsumen akibat uang prestasi yang dilakukan oleh PT PLN dalam kontrak baku jual beli tenaga listrik di Kota Medan. 3. Untuk menganalisis dan mengetahui tanggung jawab PT PLN Persero atas uang prestasi yang dilakukannya dalam kontrak baku jual beli tenaga listrik terhadap konsumen di PT PLN Persero ULP Medan Kota. Manfaat penelitian: ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya bagaimana sebenarnya pengaturan hukum kontrak baku dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dan tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha atas uang prestasi dalam suatu kontrak baku yang dibentuk. Manfaat praktisnya bagi masyarakat adalah masyarakat dapat mengambil manfaat untuk mengerti hak dan kewajiban dalam kontrak baku jual beli tenaga listrik, dan bagi pelaku usaha dapat menjadi bahan rujukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, untuk meningkatkan pelayanannya dengan memberikan kedudukan mengenai bagaimana hak dan kewajiban dalam memenuhi unsur keadilan dalam kontrak baku yang dibentuk. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Data primernya itu yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data sekundernya ya diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang saya gunakan bahan hukum primer, itu nanti di dalamnya menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baru Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait ketenagalistrikan. Bahan hukum sekunder yang saya gunakan nanti ada berupa buku, literatur hukum, dokumen yang terkait jual beli tenaga listrik, jurnal, pendapat ahli, dan tulisan ilmiah hukum lainnya yang terkait. Bahan hukum tertier yang saya gunakan nanti menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan juga kamus hukum. Teknik dan alat pengumpulan data yang saya gunakan yaitu studi kepustakaan atau library research, dengan alat pengumpulan datanya yaitu nantinya dengan menggunakan studi dokumen. Kemudian saya juga menggunakan studi lapangan atau field research, dengan nanti alat pengumpulan datanya berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan nantinya adalah dengan
berupa wawancara yang terstruktur dengan informan yang mengetahui dan mengerti bagaimana sebenarnya permasalahan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang terjadi di dalam kantor PT PLN Persero ULP Medan Kota dengan konsumen listrik. Analisis data penelitian yang saya gunakan yaitu dilakukan secara kualitatif, di mana melakukan penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh, dan selanjutnya data tersebut diuraikan secara sistematis, teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga nantinya akan bersifat deskriptif analisis. Tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam proposal penelitian saya ada 5 variabel. Yang pertama, tanggung jawab hukum, kedua, pengertian wan prestasi, ketiga, pengertian konsumen, keempat, pengertian pelaku usaha, dan yang kelima adalah pengertian kontrak baku. Adapun sistematika dalam penulisan saya di bagian bab 1 pendahuluan nantinya akan berisi pengantar yang merupakan gambaran umum pada bab 2, yaitu pengaturan kontrak baku jual beli tenaga listrik antara PT PLN Persero dengan konsumen listrik di Kota Medan. Pada bab 3, yaitu bentuk perlindungan bagi konsumen akibat wan prestasi yang dilakukan oleh PT PLN dalam kontrak baku jual beli tenaga listrik di Kota Medan. Pada bab 4, tanggung jawab PT PLN Persero atas wan prestasi yang dilakukannya dalam kontrak baku jual beli tenaga listrik terhadap konsumen di PT PLN Persero ULP Medan Kota. Di bab akhir, yaitu bab 5, penutup, pada bab ini akan berisikan kesimpulan dan dari setiap bab yang sudah dibahas sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat berguna untuk konsumen dan para pembaca dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik pada kontrak baku yang dibuat oleh PT PLN Persero. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan pengucapan yang salah. Sekian dan terima kasih.